Baik, perkenalkan saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S124036. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait makalah saya untuk proyek mata kuliah data mining dengan judul klasifikasi persetujuan pinjaman bank berdasarkan profil finansial dan riwayat kredit nasabah dengan menggunakan algoritma decision tree dan juga random forest. Oke, langsung saja di sini saya akan masuk ke latar belakang dari penelitian atau makalah saya. Oke, jadi eh, di sini kita masuk ke latar belakang. Nah, jadi sektor perbankan itu sangat bergantung pada penyaluran kredit sebagai sumber pendapatan utama. Nah, namun pada proses persetujuan pinjamannya itu masih didominasi dengan analisis yang dilakukan secara manual oleh petugas kredit. Jadi proses ini tuh tentu saja memiliki kelemahan. Di sini saya akan bahas tiga kelemahannya, yaitu yang pertama bisa bersifat subjektif, di mana karena diperiksa secara manual, tentu saja petugas kreditnya orangnya berbeda-beda dan cara pikirnya juga berbeda-beda. Nah, tentu saja nanti hasil dari persetujuannya itu bisa bersifat subjektif. Nah, selanjutnya itu lambat. Nah, jika permohonan peminjaman itu kapasitasnya itu sangat besar, maka jika proses analisisnya masih menggunakan cara manual, tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama. Dan kelemahan yang ketiga itu ada tidak konsisten. Jadi, analisis secara manual untuk persetujuan pinjaman kredit itu tentu saja tidak konsisten, di mana ada kemungkinan ada nasabah dengan riwayat profil finansial yang sama, tetapi mendapatkan persetujuan yang berbeda, di mana mungkin ada yang satu ditolak, sedangkan yang lain diterima. Karena ini kembali ke kelemahan yang ke atas, yaitu subjektif, bersifat subjektif. Nah, maka dari itu diperlukan perbaikan pada sistem analisis persetujuan pinjaman bank. Nah, dalam makalah saya atau penelitian saya ini, saya menggunakan pendekatan data mining, khususnya itu teknik klasifikasi, yang dimana klasifikasi ini mampu mempelajari pola dari data histori nasabah yang nantinya dapat memprediksi status kelayakan mereka ya, secara lebih cepat, konsisten, dan juga akurat. Oke, di sini saya akan membahas terkait tujuan dari penelitian. Jadi tujuan pertama itu adalah untuk membangun model klasifikasi persetujuan pinjaman bank dengan menggunakan tadi dua model, yaitu decision tree dan juga random forest, yang dimana nanti penerapannya itu saya terapkan di software Rapid Miner. Yang kedua itu tujuannya adalah melakukan evaluasi serta membandingkan kinerja kedua model, yaitu decision tree dan juga random forest, dengan menggunakan 5 matriks. Yang pertama itu ada akurasi, yang kedua ada precision, yang ketiga ada recall, yang keempat ada F1 score atau F measure, dan terakhir ada area under curve. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi mana algoritma di antara decision tree atau random forest yang lebih sesuai untuk klasifikasi pengambilan keputusan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membahas terkait dataset yang saya gunakan. Nah, dataset saya itu saya ambil dari Kaggle dengan judul One Approval Classification. Nah, jadi untuk dataset saya ini sendiri ada jumlah keseluruhannya itu ada terdiri dari 45.000 baris dengan ada 13 atribut, 14 atribut. Nah, di mana 13 atribut itu yang lainnya itu merupakan atribut biasa yang terdiri dari profil nasabah, profil calon nasabah, dan juga riwayat kreditnya. Untuk atributnya itu sendiri ada pendapatan tahunannya, ada kepemilikan rumah, umur, dan lain sebagainya. Nah, untuk atribut terakhir atau atribut ke-14 itu ada luan status. Nah, luan status ini sendiri yang akan menjadi targetnya nantinya. Nah, luan status itu terdiri dari dua angka biner, yaitu eh, 1 dan 0, di mana angka 1 itu berarti
permintaan disetujui, sedangkan angka nol itu artinya ditolak. Nah, untuk ketika saya mengecek dataset saya yang keseluruhan, ternyata saya mendapati bahwa dataset saya itu mengalami imbalance, di mana ada sekitar 35 baris itu untuk false atau yang ditolak, sedangkan hanya ada 10 baris untuk bernilai true atau disetujui pada kolom luar status. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke alur penelitian. Jadi, untuk alur penelitiannya itu dimulai dari pengumpulan data, di mana pengumpulan data saya itu, seperti yang saya sebutkan, saya ambil dari Kaggle. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan data, saya melakukan persiapan data. Nah, persiapan data itu terdiri dari ini pre-process data. Yang pertama itu saya melakukan replace missing value, di mana saya mengisi dataset saya yang nilainya kosong dengan nilai lain, contohnya itu misalnya saya isi dengan min, supaya semua kolom dan baris pada dataset saya itu memiliki nilai. Nah, selanjutnya transformasi atribut target serta penetapan peran atribut, di mana saya melakukan set rule pada penerapan saya di RapidMiner, di mana saya menetapkan target saya itu kolom luar status. Nah, selanjutnya itu saya melakukan pembagian data. Di sini persiapan data, selanjutnya saya melakukan pembagian data. Untuk rasio pembagian data saya itu di angka 80-20, di mana ada sebanyak 80% data untuk testing dan 20% untuk training. Selanjutnya ada pemodelan. Bagian ini pemodelan. Saya melakukan pemodelan dengan dua algoritma, yaitu decision tree dan random forest, untuk membandingkan performanya nantinya dan juga membandingkan mana algoritma yang lebih baik untuk judul saya. Nah, selanjutnya ada evaluasi model. Nah, setelah dilakukan pemodelan, saya ingin melihat bagaimana hasil dari setiap model. Mulai dari tadi ada akurasi, precision, recall, advanced score, serta area under curve-nya. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana alur penelitiannya ini, saya akan coba demokan di RapidMiner yang telah saya buat. Oke, ini penerapan saya di RapidMiner. Pertama itu saya masukkan dulu dataset saya dengan retrieve loan status. Kemudian setelah itu saya pre-processing dulu, di mana saya melakukan replace missing value, dan saya juga melakukan numerical to binomial, dan saya juga set rule. Nah, set rule ini berguna untuk set eh, kolom luar status menjadi target. Nah, selanjutnya itu saya melakukan split data. Untuk split datanya itu saya gunakan rasio 80/20. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke pre-training. Yang pertama training, di mana pertama saya masukkan dulu model saya, yaitu decision tree dan random forest. Di sini saya menggunakan proses multiply karena saya menggunakan dua algoritma. Nah, selanjutnya itu setelah saya masukkan decision tree dan random forest, saya masukkan juga proses apply model agar nanti hasilnya kita bisa lihat di bagian visualisasinya. Nah, setelah itu saya tambahkan performs. Nah, performs itu berguna untuk memunculkan hasil dari setiap model, baik itu decision tree maupun random forest. Nah, yang saya mau tampilkan itu di performs ada akurasi, area under curve, precision, recall, sama F1 score. Nah, sini saya akan jalankan demo dari RapidMiner saya. Nah, di sini eh, sudah berhasil divisualisasikan. Di sini ada di decision tree, dia memvisualisasikan dari tree-nya. Nah, sini kita mau fokus ke hasil dari performance dari kedua model. Yang pertama ini ada performance dari random forest, akurasinya itu di angka 91,80. Untuk visualisasinya itu seperti ini. Untuk kurva ROC-nya, ini begini tampilannya. Precision di angka 89,64, recall 71,40, dan F1 score di 79,49. Nah, untuk decision tree, akurasinya itu di angka 91,72. Untuk confusion matrixnya bentuknya seperti ini. Ini bentuk dari ROC curve-nya.
Presisinya itu di angka 93,31, recall di 67,60, serta advance score-nya itu 78,40%. Oke, lanjut saya akan bahas lebih lanjut terkait hasil ini di bagian selanjutnya. Nah, ini tadi hasil dari confusion matrix dari decision tree. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabelnya. Saya akan bahas satu per satu. Dan kita bisa lihat dari confusion matrixnya decision tree ini. Nah, di sini untuk akurasinya tadi di 91,72. Nah, di sini kita bisa lihat dari, kan saya sudah jelaskan ya kalau saya cuma mengambil 9, tidak semuanya, cuma 9 eh, ribu data yang terdiri dari 7.000 data yang berlabel nol atau false serta 2.000 yang berlabel true atau satu. Nah, dari 7.000 data yang berlabel false atau nol itu model berhasil memprediksi sebanyak 6.903 data dengan benar, dan kelirunya itu hanya di angka 97 data. Nah, ini menunjukkan kalau decision tree-nya itu berhasil mendeteksi data yang berlabel false dengan baik. Nah, namun kita lihat di label true dengan total data 2.000, model itu hanya berhasil mengenali 1.352 data dengan benar, sementara ada 648 data lainnya yang diprediksi keliru, ya. Jadi diprediksinya itu bernilai false, padahal seharusnya itu bernilai true. Jadi ini menandakan bahwa em, model decision tree itu hebat dalam mendeteksi kelas mayoritas, yaitu kelas yang berlabel nol, sedangkan tidak terlalu pandai mendeteksi nilai kelas minoritas atau nilai yang bersifat true atau satu. Lanjut, ini hasil dari random forest. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk random forest itu, dari sekitar 7.000 data yang berlabel false atau nol, model itu berhasil memprediksi 6.835 data dengan benar. Dan yang keliru dideteksi itu ada di angka 165 data. Nah, sedangkan untuk label data yang bernilai true atau angka 1 itu, dari 2.000 data, model itu berhasil mengenali 1.428 data dengan benar. Nah, ini tuh angkanya lebih tinggi dibandingkan tadi decision tree yang hanya di angka 1.352. Nah, untuk yang gagal diprediksi atau keliru itu di angka 572 data. Jadi, ini menunjukkan kalau modal random forest itu berhasil mengenali nasabah yang berlabel true lebih banyak daripada decision tree, yang menunjukkan bahwa random forest lebih berhasil mengenali nasabah yang sebenarnya layak disetujui dibandingkan eh, decision tree. Lanjut, di sini saya akan membandingkan hasil dari kelima matriks dari kedua model tersebut. Itu saya akan bandingkan akurasinya, precisionnya, recall dan advance score serta area under curve-nya. Nah, di sini kita bisa lihat eh, untuk akurasi, decision tree itu ada di angka 91,72%, sedangkan random forest itu 91,81%. Nah, ini menunjukkan bahwa akurasi random forest itu lebih tinggi. Nah, sedangkan di bagian precision, untuk decision tree itu precisionnya di angka 93,31%, sedangkan random forest itu di angka 89,64%. Nah, untuk recall-nya, kalau di precision yang lebih tinggi itu decision tree. Nah, sedangkan di recall-nya itu kita bisa lihat di decision tree itu angkanya di 67,60%, sedangkan random forest itu di 71,40%. Nah,
Ini kalau untuk recall itu Random Forest itu menang. Sedangkan di F1 score itu decision tree itu ada di angka 78,40%, sedangkan Random Forest di angka 79,49%. Nah, di sini untuk F1 score juga Random Forest itu lebih tinggi daripada decision tree. Nah, untuk area under curve-nya itu decision tree di angka 0,946, sedangkan Random Forest itu di angka 0,965. Nah, untuk area under curve-nya juga Random Forest itu menang dibandingkan decision tree. Nah, itu menunjukkan bahwa model random forest itu lebih baik dibandingkan decision tree. Nah, itu bisa dilihat dari tadi yang saya telah bahas, baik itu dari akurasi, recall, sedang F1 score, dan area under curve-nya itu random forest itu lebih tinggi dibandingkan decision tree. Nah, decision tree itu hanya tinggi di bagian precision saja. Oke, sekian penjelasan saya terkait makalah saya dengan judul klasifikasi persetujuan pinjaman bank berdasarkan profil dan riwayat kredit nasabah dengan menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Nah, dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa eh, algoritma random forest itu lebih cocok digunakan untuk judul saya dibandingkan decision tree. Oke, sekiranya penjelasan saya boleh bermanfaat. Terima kasih.